Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial saya untuk tutorial yang ketiga, di mana masih berkaitan dengan bagaimana membuat sebuah pembelajaran daring menggunakan fitur Google Classroom. Di pertemuan kali ini saya akan membahas bagaimana melihat hasil atau result dari apa yang sudah kita buat kuis atau penugasan terhadap murid, sehingga kita bisa melihat analisis ketercapaiannya, kemudian jumlah siswa yang sudah mengerjakannya, kemudian nilainya seperti itu. Sehingga kita lebih mudah memantau untuk memberikan mungkin remedial atau maupun pengayaan. Kemudian di tutorial kali ini saya akan share bagaimana membagikan sebuah topik di Google Classroom atau materi. Karena kita sebagai guru tidak serta-merta memberikan penugasan dan penugasan, tetapi melainkan kita perlu memberikan sebuah pelatihan berupa materi yang mungkin Bapak Ibu bisa dapatkan di internet. Perlu Bapak Ibu pahamin bahwasanya pembelajaran dari ini tidak lepas dengan menggunakan internet. Jadi baik guru maupun murid harus berinteraksi dan harus connect internet. Mungkin itulah sedikit kendala. Tidak semua murid bisa menggunakan itu, tapi memang kondisinya seperti itu, harus dituntut kita untuk bisa dan harus bisa menguasai pembelajaran dari ini. Langsung saja kita ke tutorialnya. Baik. Nah, di sini saya sudah masuk di Google Classroom. Kemudian untuk memantau hasil dari apa yang mereka kerjakan. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah penugasan. Kemarin kebetulan soal ini, penugasan ini. Nah, ini soalnya sudah saya buat. Nah, diposting pada saat tanggal 6 untuk 14 siswa. Seperti itu. Jadi kita bisa mengatur jumlah siswa yang memang sudah mengerjakan atau yang akan mengerjakan soal yang kita buat ini. Nah, meriksa soal ini bagaimana? Karena soal ini sudah terkoneksi dengan akun Google kita. Jadi Bapak Ibu cek yang pertama adalah Bapak Ibu buka Google terlebih dahulu, google.com. Kemudian di sisi kanan atas ini, pastikan akun ini menggunakan akun milik kita sendiri. Kemudian kita bisa cek di sini di Google Drive. Sekali lagi kita klik ini, kemudian pilih Google Drive. Nah, kemudian di sini kan saya sudah buat sebuah folder ya. Jadi kita bisa buka foldernya seperti itu. Nah, di sini soal UKK MM yang tahap 1 dan tahap 2. Kita bisa cek soal UKK MM yang saya share di Classroom tadi. Nah, cara memeriksanya adalah kita pilih respon. Nah, di respon ini diisi oleh 41 tanggapan. 41 tanggapan. Ini terkadang si siswa tersebut bisa melakukan perulangan, mengerjakannya secara berulang-ulang seperti itu. Nah, di sini. Nah, ini bisa pertanyaannya yang dijawab benar dari 41 itu hanya 3 orang yang menjawabnya. Jadi, sebenarnya ini membantu sekali untuk membuat sebuah analisis hasil belajar Bapak Ibu apabila di perangkat nanti muncul diminta analisis hasil belajar, ya, Bapak Ibu bisa print saja hasil ini. Ini sudah sangat kompleks sekali seperti itu. Nah, untuk mengetahui jumlah siswanya ini, Bapak Ibu bisa pilih di sini download atau per individu misalkan. Bapak Ibu kalau tidak mau download bisa per individu, misalkan ini Iqbal. Nah, ini soalnya benarnya berapa, langsung muncul dia biasanya. Poinnya berapa, seperti itu.
Ini ya hasil yang mereka kerjakan. Seperti itu. Jawaban soalnya yang benar ataupun yang salah, seperti itu. Nah, atau Bapak Ibu bisa pilih fitur di sini, yaitu download tanggapan. Nah, di sini sudah saya download hasilnya. Nah, ini bisa Bapak Ibu buka menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, di sini ini muncul waktu pelaksanaannya, dia kapan mengerjakannya, seperti itu. Kemudian jamnya, seperti itu. Nah, di sini adalah total skor atau nilainya. Misalkan nilainya, ini poinnya saya buat 100 sebenarnya untuk nilainya, tapi di sini ranknya saya nominalnya puluhan, sehingga terkumpul nilainya kalau nilai benar semua adalah 1000. Nah, di sini kita bisa lihat nilainya. Nah, di sini adalah si peserta tadi yang mengerjakan. Di sini muncul Herianto, muncul berkali-kali. Artinya, dia mengerjakannya bisa berulang-ulang seperti itu. Tapi kita bisa pilih apa yang dia kerjakan. Misalkan kita pilihnya terakhir kali dia mengerjakannya pada saat kapan, sehingga nilai skornya berapa, seperti itu. Di sini skornya bisa muncul. Dan di sini sudah ada soal-soalnya. Ini soalnya. Ini soalnya. Nah, ini adalah jawaban yang mereka jawab. Seperti itu. Ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa memeriksa hasil kerjaan anak yang ada di Google Classroom di sini tadi. Sehingga kita bisa memberikan nilai pada tiap-tiap siswa dari apa yang mereka kerjakan. Misalkan ini penugasan yang pertama, ini 7 April kemarin, ini penugasan yang kedua. Kita bisa berikan nilai tiap siswa ini nilai seperti itu. Misalkan ini kita bisa kasih nilai dia, misalkan 50 dari 100, kemudian kita bisa pilih lagi di sini misalkan 50, seperti itu. Nah, untuk yang seperti ini artinya apabila tidak ditugaskan, artinya memang kita tidak memberikan penugasan siswa tersebut untuk mengerjakan. Dan apabila ada muncul tanda merah tidak ada, artinya belum diberi nilai. Jadi kita bisa beri nilai, secara otomatis nanti siswa bisa memeriksanya. Di handphone dia, nilainya akan muncul di notice handphone siswa masing-masing. Jadi apa perlu dilakukan remedial lagi atau tidak, seperti itu. Kita bisa meriksa nilainya seperti itu. Ya. Nah, kemudian apabila siswa tersebut remedial, kita bisa isi lagi di forum, kemudian memberikan informasi bahwasanya kepada siswa tersebut untuk dapat melakukan remedial seperti itu. Kemudian berbentuk tugas kelas. Seperti biasa, pada tutorial saya yang kedua, saya buat bagaimana buat sebuah tugas kelas. Seperti itu. Baiklah. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan tutorial bagaimana memberikan tugas atau memberikan materi, share materi kepada murid terkait masalah materi yang akan kita ajarkan. Seperti itu. Nah, di sini saya akan milih kelas 10 multimedia misalkan. Di sini akan memilih tugas kelas. Kemudian saya akan buat, kemudian saya di sini akan membuat sebuah materi. Nah, di sini materi ini misalkan ya disesuaikan materi Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu ajarkan apa. Misalkan di sini saya tentang materi pembuatan website dengan HTML dan CSS. Seperti itu. Deskripsi materinya ya Bapak Ibu bisa lebih jelaskan secara rinci. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa membuat, mengetik langsung di sini
berupa dokumen, slide, seperti itu. Misalkan Bapak Ibu ingin membuat sebuah slide di sini. Nah, di Google ini sudah lengkap. Bapak Ibu tinggal membuat slide di sini otomatis langsung. Seperti itu. Misalkan di sini slide-nya misalkan materi tentang HTML seperti itu. Nah, ketika ini kita bagikan, maka otomatis di sini sudah muncul tugas yang kita buat. Itu jika Bapak Ibu ingin membuat langsung di Google Classroom. Namun jika Bapak Ibu sudah ada materinya, tinggal Bapak Ibu share ke sini. Jadi tinggal pilih tambahkan, misalkan, kemudian pilih file. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa upload dari perangkat yang Bapak Ibu ada. Misalkan di sini saya akan upload ke sini. Nah, di sini modulnya sudah ada, tinggal kita pilih upload. Seperti itu. Kita sedang menguploadnya. Nah, ini sudah muncul modulnya. Seperti itu. Misal, Bapak Ibu ingin berbagi tutorial yang ada di YouTube. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan link YouTube-nya apa. Seperti itu. Misalkan saya akan buka video YouTube di sini. Video tentang misalkan HTML dasar. Nah, siswa akan belajar di sini misalkan ada iklan. Nah, di sini kan ada linknya. Nah, linknya ini kita bisa copy atau salin. Kemudian di penugasan ini kita bisa paste. Kemudian kalau sudah, nah kita bisa klik ini, kemudian kita pilih tambahkan. Nah, jadi si siswa bisa langsung melihat link YouTube-nya dan ini sudah ada modul yang sudah kita siapkan berupa PDF. Jika sudah, kemudian kita bisa pilih posting. Nah, sebelum posting, pastikan ini mau kita kirim ke siapa? Ke semua siswa atau beberapa siswa saja. Apabila semua siswa, kita pilih semua siswa. Topiknya, misalkan berbuin buat topik HTML part 1, misalkan seperti itu. Jika sudah, kita pilih posting. Ya. Maka otomatis si siswa tersebut akan melihat otomatis ada pembaruan. Bahwasanya kita siswa tersebut akan notis ini akan muncul di handphone siswa masing-masing. Bisa berupa seperti ada pesan baru masuk, sehingga nanti siswa akan membukanya, sehingga akan muncul seperti ini. Ketika diklik ada, nah siswa tinggal klik. Jadi kita tidak perlu repot-repot menyimpan file video kita di handphone kita atau beberapa materi, sehingga memenuhi batas drive kapasitas handphone kita. Ya, itulah tadi sekian tutorial dari saya. Tutorial ketiga saya tentang pembelajaran daring, di mana kali ini saya menjelaskan bagaimana memeriksa hasil penugasan yang kita berikan kepada siswa. Kemudian kita memberikan sebuah atau share, mengupload materi untuk pembelajaran bahan siswa di rumah. Nah, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.